Halo, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya membuat tugas video sebagai tugas akhir video project tentang metode pembelajaran AI. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Juan Dijas Sumasari, NIM 224611059 dari kelas D3, dan saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Baik, kita langsung mulai. Jadi di sini ada AI itu dibagi menjadi 3 berdasarkan cara dia belajar. Pertama ada supervised learning, kedua ada unsupervised learning, ketiga reinforcement learning. Kita masuk yang pertama, supervised learning. Jadi cara AI belajar, dia menggunakan data yang sudah berlabel. Label itu seperti kunci jawaban. Model dapat mengetahui apakah prediksinya benar atau salah setelah dia melihat label. Ya, jadi di sini ada contohnya. Ini data yang sudah diberi label. Kita boleh lihat sini label data, sehingga model dapat mengetahui bahwa gajah memiliki ciri tubuh raksasa warna abu-abu dan belalai panjang. Unta memiliki ciri leher panjang warna coklat dan berpunuk. Lalu ada sapi memiliki ciri tubuh besar warna bercorak dan bertanduk. Jadi di sini ada label berdata. Lalu datanya akan dikirim ke sini, dia akan processing. Jadi dia akan melihat seperti di label. Kalau bentuknya tubuh raksasa berarti dia akan masuk ke dalam kategori gajah. Terus kalau ada punduknya misalnya, berarti dia masuk dalam unta, dan seterusnya. Seperti di sapi warna bercorak. Kalau dia proses di sini warnanya bercorak, berarti dia masuk dalam sapi. Jadi seperti itu cara belajarnya supervised learning. Lalu ada implementasi di dunia nyatanya. Yang pertama itu dia bisa memprediksi harga jual rumah atau rekresi berdasarkan fitur-fitur seperti lokasi, luas, dan jumlah kamar tidur. Lalu ada deteksi spam email, menyaring email masuk dan mengklarifikasinya sebagai spam atau bukan spam. Lalu yang kedua ada unsupervised learning. Jadi cara AI belajar menggunakan data tanpa label. Jadi tidak ada kunci jawaban yang disediakan. AI harus menemukan pola, struktur tersembunyi atau hubungan dalam data itu sendiri. Nah, seperti ini. Karena unsupervised tidak memiliki label, maka dari itu unsupervised learning hanya mencari kemiripan pada tiap data lalu mengelompokkannya. Jadi ini ada data yang tanpa label. Jadi kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, berbentuk oval, dia akan dikirim dan akan diproses dan dia masuk dalam sini. Lalu bentuknya mungkin lonjong, dia masuk ke dalam bagian ini. Dia proses di sini, dia kelompokkan di sini sebagai terong misalnya begitu. Lalu ini ada lombok. Kalau bentuknya seperti ini, dia akan processing, baru dia kategorikan lagi di sini, walaupun warnanya ini berbeda. Jadi begitu cara belajarnya unsupervised learning. Lalu ada implementasi di dunia nyata, yaitu mengelompokkan pelanggan ke dalam grup. Contohnya pembeli yang sering, pembeli hanya yang ada promo, lalu pembeli pembelanjaan besar. Dia berdasarkan perilaku pembelian, demografi atau riwayat penjelajah. Lalu ada reinforcement learning.
reinforcement learning memperoleh pengetahuan melalui proses interaksi berulang antara agen atau model dan lingkungan environment. Proses ini mirip dengan mekanisme belajar melalui coba-coba, trial and error, yang didorong oleh sistem hadiah, reward, dan hukuman penalti. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini modelnya dan ini environmentnya, lingkungannya. Jadi dia akan melalui ini. Kalau gagal dia ulang lagi dari awal. Lalu kalau dia berhasil dia akan mendapatkan rewardnya, hadiahnya. Ini dia dapat rewardnya seperti ini. Jadi begitu cara belajarnya reinforcement learning. Lalu implementasi di dunia nyata, reinforcement learning juga telah digunakan untuk mengotomasi proses dalam industri melalui salah satu contohnya adalah proyek DeepMind yang bekerja sama dengan Google untuk mengontrol suhu di pusat data. Lalu ada metrik performa metode pembelajaran AI. Yang pertama ada supervised learning, yaitu akurasi mengukur seberapa banyak prediksi yang benar. Lalu ada precision, mengukur ketepatan prediksi positif. Lalu ada recall, mengukur kemampuan menangkap semua kasus positif. Lalu ada unsupervised learning, yaitu mengukur seberapa baik sebuah data cocok dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lainnya. Lalu ada DBI, seberapa terpisah dan kompak klaster secara keseluruhan. Lalu ada reinforcement learning, cumulative rewards, dia menghitung seberapa reward yang diperoleh selama satu literasi atau episode. Lalu ada average reward, menghitung rata-rata reward per step dalam setiap episode atau keseluruhan episode. Ya baik, jadi itulah dari saya tentang metode pembelajaran AI dan metrik performa metode pembelajaran AI. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.